Yang pertama, khutbah itu harus dilakukan oleh laki-laki. Khotibnya ini harus laki-laki. Nah, syarat ini bukan hanya sekedar berlaku di khutbah Jumat, tapi berlaku di khutbah-khutbah selain Jumat. Contoh, banyak di kita kaum ibu melaksanakan sholat Idul Fitri di majelis-majelisnya. Ya, bolehkah seorang perempuan menjadi khotib? Maka tidak sah ketika perempuan menjadi khotib. Tapi boleh tidak kalau misal dia memberikan nasihat saja? Boleh, ya. Beda. Jadi kalau misal dia, jadi bukan khutbah, dia ini hanya sekedar memberikan nasihat. Udah aja ketika misalkan salam dia berdiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu pulang yuk gitu. Laki takut nungguin, nah itu boleh, nasihat itu makanya ajak pulang. Tapi kalau misal melaksanakan khutbah, maka syaratnya itu harus dilakukan oleh laki-laki. Itu yang pertama. Walaupun jamaahnya perempuan semua, tetap tidak boleh seorang perempuan menjadi khotibah. Tidak boleh. Tidak boleh, ya. Harus tetap seorang laki-laki. Karena itu. Yang kedua, syarat khotibnya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang namanya khutbah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Karena khutbah itu hadirin bimanzilati rokaatin, sepangkat dengan 2 rakaat di awal sholat zuhur, 2 rakaat sholatnya, 2 rakaat terakhirnya, ya. Jadi bimanzilatin rokaatin. Jadi 2 khutbah sama dengan 2 rakaat sholat zuhur. 2 rakaat sholat Jumat adalah 2 rakaat yang terakhir sholat zuhur. Zuhur berapa rakaat? 4. Berarti sholat Jumat 2. Nah 2 lagi itu yang 2 awal, itu dimanzilahkan sepangkat dengan khutbah, ya. Makanya khutbah itu seperti sholat harus punya wudu, ya. Harus punya apa? Wudu, artinya harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sering saya katakan, sering saya beradu argumen, baik itu dengan para kiai yang di Rawalini, Abah Haji Sujai dulu almarhum, kemudian sekarang adiknya. Kalau beliau mengatakan khutbah 2 itu pengganti 2 rakaat zuhur, saya bilang kalau misal disebut pengganti saya kurang setuju dari segi bahasanya, kan gitu. Karena memang sholat Jumat kan sholat mustakil, dia mau sholat tersendiri. Kalau saya bilang ini bimanzilatin rokaatin, bimanzilati sholat, saya bilang gitu. Kata dia sama aja, enggak gitu. Ya tapi itu tadi, kalau kita ngobrol dengan orang alim, maka akan bertambah ilmu kita. Tinggal yang ngedengerin. Ada yang ngedengerin. Kemudian dia ngomong, sengke juga nih orang katanya gitu kan. Iya orang kampung besar mah sengke gitu kan. Salah sendiri gitu kan. Nah, gitu. Ya. Jadi yang syarat kedua, si khotibnya ini harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Contoh, ipik khutbah. Di tengah-tengah khutbah, ipik kentut, just saja. Ya, batal tidak khutbahnya? Batal tidak? Batal. Maka wajib ipik ini bersuci lagi dan mengulang khutbahnya lagi. Dia dari awal. Kan batal khutbahnya. Kan dia sepaket. Dia satu pak. Dari khutbah pertama sampai khutbah kedua satu paket. Ya.
Kalau khutbahnya di awal batal ya balik lagi. Ya. Jelas kira-kira. Nah, itu. Jadi mengulangi lagi kembali khutbah dari awal. Gitu. Atau misalkan Ustadz Sayyid lupa, semalam habis naik nggak ke mandi, jadi khutbah ya gitu ya. Ceritanya mikirin pancong lumer raya gitu kan. Iya. Waduh, ntar jadwal Jumat lagi gitu. Mana bangunnya jam 11:30, sedangkan jadwalnya jam 12 kurang 20 ya. Akhirnya langsung dia wudhu ke masjid gitu kan, lewat belakang tengah-tengah khutbah, gue belum mandi. Itu gimana? Ya berarti batal khutbahnya. Berarti balik lagi, wajib mandi. Kamu nungguin bangun. Nah bagaimana sekarang ya berarti tinggal ganti doang. Ya Ustadz tinggal ngomong ya, hadirin mohon maaf, khutbah ganti dulu pemain gitu kan ya. Kenapa? Waduh bahaya ini terusin bahaya. Kayak gitu ya. Ya kadang-kadang suka lupa loh. Ada yang lupa Ustaz. Main sholat aja. Sholat pernah terjadi. Saya punya santri, dia sampai santri saya nanya, Mbak, habis saya hubungan badan, malu pengantin baru, malu, bangun subuh, sholat lagi, Allahu Akbar, jam 6, ingat dicolek bininya, Bang, emang abang udah mandi? Cih, belum. Aduh, itu dia sholat sama bininya berjamaah kan, dia bilang, bininya dia maya, disangkanya udah mandi. RW kali RW. Aduh, jadi ada-ada aja. Ya. Jadi bagaimana itu ya sholatnya? Batal diulang. Nah masalah makmum bagaimana? Kembali ingat kemarin masalah makmum. Kalau makmum mah nggak batal. Kalau sholat selain sholat ya, selain sholat Jumat ya. Contoh, saya lupa habis maghrib biasa dawam wudu. Sholat isya aja saya. Sholat isya ngimamin nggak taunya saya batal kentut diajak ngobrol lupa. Karena biasa dawam wudu, akhirnya saya jadi imam. Allahu Akbar. Maka ketika saya salam assalamualaikum, saya kudu nyampein tuh ke orang-orang jamaah yang muafik sama saya bahwa sholatnya batal. Emang kenapa? Sayanya nggak punya wudu. Nah bagaimana makmum masbuk? Makmum masbuk mah terusin. Itu enaknya masbuk. Makanya besok datangnya jemput. Nah, beda. Ingat di bab jamaah kemarin. Di bab berjamaah tuh, ya. Nah bagaimana sekarang kalau imamnya nggak ngasih tahu, ya malu. Iya diem haya, diem haya tuh imam. Itu bagaimana? Ya tuh makmum aman. Kenapa sebabnya? Kan itu masalah kopi samar nggak jelas, ya kan? Jadi makmum selamat yang nanggung dosa imam. Ya, nah, ya itu mah. Ayo, malu lah masa sekelas imam kiai sholat gak punya wudu, malu lah. Iya. Itu dia. Ya, hati-hati. Yang kedua harus suci dari hadas kecil dan hadas. Yang ketiga pakaian, badan, tempat sholat, tempat khutbah yaitu mimbar. Ulangi ya pelan-pelan. Pakaian, badan, mimbar. Ini mimbar tempat khutbah ini harus suci dari najis. Awas. Nanti akan hubungannya saya lariin ke speaker. Ke mikrofon yang wireless akan saya lariin. Kenapa? Belum lama saya habis musyawarah sama kawan-kawan.
Ya, musyawarah ngobrol aja, biasa ngobrol sama Ustadz Uhud, sekarang dia sibuk sama Umer Pancong ya, jadi sulit lah gitu ya. Ya nanti kita sekali lagi syaratnya itu yang ketiga, badannya si khotib, pakaiannya si khotib, dan tempat yang dipakai khutbahnya yaitu mimbar harus suci dari najis. Mimbar yang mana? Mimbar yang tersentuh, bukan seluruh mimbar. Iya, contoh misalkan ini mimbar, contoh ada cecek, tai cecek di sini, tapi khotib megangnya di sini, berarti kena tidak? Enggak, berarti masih aman. Aman, paham? Contoh lagi, pakai apa tuh namanya, earphone. Ada earphone wireless, ada earphone near cable, ada juga earphone yang memang murahan, ya yang kabelnya goceng gitu kan, ya kalau dicolok nyiung ya. Ya. Nah bagaimana sekarang? Nah, ada yang kemarin, nah inilah sekali lagi ini buat pelajaran kita. Di kita itu di Fathul Mu'in ataupun ngaji di Fathul Qorib ataupun Safinah, ada gambaran kayak gini. Sering ngaji itu, kalau ngaji fikih itu di antara tiga itu. Ketika kita sholat, kemudian kita mengikatkan kaki kita ke kambing. Kambingnya itu berak. Batal nggak sholat kita? Batal nggak sholat? Batal. Katanya mutasil. Kambing. Kita nih ngangon. Takutnya tuh kambing lari, kita cangcang, bukan dicangcang ke pohon, malah ke kaki. Jadi kalau dia kabur kita juga ngecangcang, dia ketahuan. Ini mikir begitu di kitabnya begitu, ya? Di kitabnya begitu. Kemudian bagaimana hukum sholatnya ketika si kambing tadi? Iya ke kambing, ke orang berak. Loh, terbalik kayak si Sarip mah. Tenang Rip, mau digusur mah gusur aja. Masya Allah jasa. Ya? Jadi kalau misal si kambing itu berak, kemudian kaki tambangnya nyambung ke kita, mutasil diikat, maka sholatnya batal. Alasannya mutasil, nyambung, nyetrum bahasa orang Marima. Ya, begitu tuh. Oke, memang begitu, redaksinya begitu. Pertanyaannya, kalau misal sekarang saya pakai nih sholat misalkan pakai mikrofon, nyambung kabel set ke sono, ya. Kemudian di sono ada tai cecek, tai kambing, tai ayam. Lu kebun repel di situ. Jadi ente mah kabongan amat. Insyaallah. Berpote kemana emang? Kepu ambe berak di situ. Nah, bagaimana tuh ada kotoran najis di situ? Nah, kalau kita narik kalimat kayak tadi, otomatis katanya batal. Kenapa? Nyetrum. Padahal mah nggak begitu. Kenapa? Dia nggak bergerak. Kalau misal harus nyetrum katanya, maka saya katakan kepada mereka tuh yang waktu saya musyawarah, berarti seluruh orang di Cianjur, Sukabumi yang menggunakan tenaga listrik PLTA, tenaga air, ya, batal semua. Kenapa? Kan itu, mohon maaf, di situ, wah campur semua kira-kira, ya kan? Betul tidak kira-kira? Berarti batal semua sholatnya. Ya enggak lain lagi itu makan jauh katanya. Kan nyetrum. Kan nyambung kok kabel ya kan? Nah maka oleh karena itu sekali lagi, yang bikin batal itu yang mana? Yang bergerak, yang tersentuh oleh kita. Nggak bedanya sekarang di atas tuh toaknya apa? Bukan toak tuh, mixernya di atas, kabelnya di bawah. Kira-kira batal nggak? Jawab.
Jangan takut, jawab batal nggak? Kenapa nggak batal ya? Nggak gerak, kecuali kalau kita tarik gerak. Paham dah kira-kira nih? Baru batal, apalagi pakai wireless. Wireless kan nggak ada kabelnya. Ilok sekarang buntung gitu, masih nyambung. Biar kata teh kepok berak di situ aja ya. Batal. Jerit-jeritnya kan nyambung. Jelas kira-kira? Masya Allah Ji, gabungan jasa. Masih ada berak. Udah itu. Hah? Iya kali ya, merepotnya ngapain kali ya? Aduh, paham ya kira-kira ya? Nah, tongkat sama. Kalau tongkat itu bisa nggak digerakin sama kita? Nah itu jangan sampai ada apa. Nah itu, paham Pak Yaya nih kira-kira? Itu bisa gerak nggak kira-kira? Bisa, baru disebut nyetrum. Bisa, jajal oyak-oyak mimbar. Rubuh nggak kira-kira? Kita yang rubuh, bukan mimbarnya. Jelas kira-kira nih? Paham nggak kira-kira? Nah hati-hati ya. Sekali lagi, ada keterangan mengatakan kalau kita sholat, kemudian kita ikatkan tambang tali ke kaki kita, ke badan kita, yang tali tersebut nyambung ke najis, maka sholat kita pun jadi batal. Ya, oh. Jelas? Siap. Nggak bedanya nyolatin mayit pakai sendal, nyolatin mayit pakai sendal. Kalau nyolatin mayit pakai sendal yang ada najisnya, nggak sah. Tapi kalau sholat di atas sendal, di bawahnya ada najis, boleh. Kenapa? Karena kita nggak pakai sendal, tapi sholat di atas sendal. Paham kira-kira kalimatnya? Ya iya, buka dulu, injek aja. Kalau dipakai, batal. Ilmu lagi hayai ya. Tinggal buka Ji. Berarti kita pakai apa enggak? Enggak. Lah najisnya di mana? Di bawah. Di bawah. Enggak bedanya kita sekarang sholat di kandang kambing, enggak pakai sajadah. Sah enggak? Enggak. Kenapa? Karena tempat sholatnya penuh najis. Kita amparin sajadah. Sah enggak sholatnya? Sah. Kok sah? Karena kita sholat di atas sajadah. Paham enggak kira-kira? Paham. Yang jadi masalah, udah sholatnya ada najisnya tuh sajadah di bawah. Boleh dipakai sholat? Boleh. Nah lu. Di bawah. Nah. Gua demen nih. Ayo, gua demen nih. Lagi ya, biar otaknya berkembang. Ya biar tua tapi biar makin ini dah, makin puyeng gitu ya. Ya bukan makin pinter Pan, yang tua. minimal mikir dulu. Sholat di kandang kambing, nggak pakai sejadah, sah nggak? Alasannya ada najis. Sholat di kandang kambing, kita amparin sejadah, sah apa enggak? Sah. Beres sholat itu najis nempel nggak di sejadah? Boleh nggak itu dipakai sholat? Ada najisnya. Boleh. Najisnya juga di bawah. Lah tadi sendal diapain? Diinjek. Padahal ada najisnya nggak? Ada. Dipakai nggak? Gimana sih? Ulangi. Sholat pakai sendal, ada najisnya, sah nggak? Sah. Ulangi. Nih, aduh gua mah. Bab najis. Sholat pakai sendal yang ada najisnya, sah nggak? Kita buka, berarti ada najisnya. Sholat di atas sendal yang ada najisnya, sah sholatnya? Baik, lari ke kandang kambing. Sholat di kandang kambing, sah? Karena ada najis, kita amparin sajadah, sah? Abis sholat kan nempel tuh. Asar mau sholat lagi boleh nggak di situ? Kenapa sebabnya? 3 kali muter baru paham. Ampun gua mah. Hah?
Nah bagaimana sekarang kalau najisnya tembus? Ayo diurusan kalau najisnya tembus mah. Tahu. Najisnya basah. Najisnya basah ya. Aduh. Najisnya basah guru. Yang penting jangan terkena badan. Ini contoh nih kita di karpet apa namanya? Nah, ya permainan nih. Tuh saya sujud misalkan sujudnya tuh di pas banget tuh jidat saya di tas Ustaz Said. Di tengah-tengahnya tuh nih maaf yang bakaran ini tai ayam misalkan. Sah nggak sholat saya? Sah. Kenapa? Nggak kena sih, nggak kena badan saya. Oke? Paham? Oke. Sholat. Paham ya? Karena kan kita kadang-kadang suka begitu. Ini mah sejadah saya ada najisnya. Najisnya di mana? Di bawah atau sholat saya. Contoh lagi. Najisnya itu najis yang mana? Najis yang tidak dimaaf. Mana najis yang tidak dimaaf? Satu, semut. Kalau nyemplung ke air masih dimaaf. Artinya buang semutnya, minum. Tapi kalau semut mati nempel di baju, nempel di badan, ke bawah sholat, maka tidak dimaafu. Bapak-bapak sholat ke masjid, ya ada semut mati. Matinya misalnya kita lagi sujud, kita tuk aja mati di jidat tempel. Sah nggak sholatnya? Enggak. Kenapa? Bangke. Karena ketempelan najis yang tidak dimaaf. Nah. Berat semut dengar mati. Ih, bodoh amat. Ini mah bicara contoh najis yang tidak di. Bagaimana Kiai? Semutnya udah kebanyakan. Susah. Ya apa? Umres. Bahasa apa lagi ya? Itu umres. Umres. Ya udah umres. Ya misalkan umum balwa di sini ada, di sana ada. Kalau itu mah kalau udah sulit dihindari nggak apa-apa. Paham kira-kira? Hati-hati kalau banyak. Nggak bedanya kita sholat. Mohon maaf, masjid kita mudah-mudahan cepet berdiri ya. Sholat. Ya. Apa ya? Selesai lah. Selesai. Udah berdiri. Udah berdiri. Biarin. Malam dia udah biarin. Sholat nih kita, mohon maaf. Kadang-kadang burung walet. Bener nggak kira-kira burung ini tuh nempel di situ? Cepluk kayak di apa tuh boker di apa karpet injak kita sholat. Sah nggak sholat kita? Guru nggak tahu ya tuh, kalau nggak tahu nggak jadi masalah. Jadi masalah. Hah? Ya nggak tahu juga ya Ji ya gitu ya. Itu tuh urusan ente Ji itu. Ya nggak bedanya gini. Kewajiban ngebersihin najis bukan tugas merebut. Mohon maaf, tai ayam ada di masjid, maka yang wajib membersihkannya adalah orang yang pertama kali melihatnya. Nah ini mah Tommy, tai ayam ente yang ngebersihin. Nggak taunya Tommy nernak ayam. Aduh. Tuh. 2. Walaupun nih kita belum ada keramik, mudah-mudahan jangan keramik, granit. Marmer. Ngedoa si cetek-cetek. Marmer. Ya. Iya. Marmer, walaupun belum ada marmer, baru murmer. Terusin kita ngeludah, coy. Haram. Ih, bukan marmer tuh nih, murmer. Tuh, orang. Ya kadang-kadang.
ludah gitu haram. Kok haram? Mengotori masjid. Apalagi sama temennya kokohek segala. Haramnya udah haram biasa. Haramnya karena mengotori. Itu kan tadi juga keinjak-injak juga hilang. Iya, keinjak-injak tapi Anda telah mengotori. Selesai. Hati-hati. Ya. Hati-hati yang suka ngeludah di masjid. Ya, hati-hati. Apalagi nanti bulan Ramadan. Saya juga bingung. Ih, ludah dikumpulin. Udah banyak baru buah. Telen. Kena sendal orang. Ini yang punya sendal. Yang jelek cek itu di sono ada, di sini ada. Ya Allah. Udah pokoknya mah jangan nyewotin. Nah. Pak Haji lagi sholawatan subuh-subuh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Oh, belum ya. Ayam lewat, Tommy no ayam, jangan Tommy-Tommyan. Haji. Iyalah. Potong ayam ambil. Nah, ketahuan dah tuh ya, mantan mah tuh ya. Aduh, jangan-jangan pintu mobil ini gurunya. Ipik tupik. Hati-hati ya. Jadi sekali lagi, khutbah itu khotibnya suci pakaiannya, suci badannya, dan tempat yang tersentuhnya, baik itu sedang khutbah ataupun sedang sholat. Kalau misal si khotibnya itu juga jadi imam, maka sholatnya tersebut tempatnya tersebut harus suci dari najis yang tidak dimaaf. Ya, contoh, saya mau nanya lagi. Saya mau ngebalikin lagi ke bab toharo. Dulu gua ngaji udah tahunan, udah jadi kiai semua. Tikus nyemplung ke minyak tanah. Minyak tanah sekarang udah ada, minyak goreng. Tikus mati nyemplung ke minyak goreng. Itu minyak goreng jadi mutan najis apa enggak? Ayo. Dibuang curutnya, misalkan di bangkainya, itu minyak masih boleh dipakai enggak? Boleh ayah. Ji? Dia lagi ayah. Ayo. Nyemplung ke mentega, nyemplung ke air, nyemplung ke minyak. Bangkai tadi tuh bangkai yang gede tuh ya. Bangkai tikus. Minyaknya masih boleh dipakai nggak? Dinanya baunya segala. Ayo. Enggak apa? Enggak boleh di main. Kok bekas bangke? Kecampur Haji. Bekas bangke. Wah. Ini kenapa? Gara-gara Haji Abi ngomongin pintu yang dijualin. Kepikiran aja jadinya. Tadinya mah gua ikut. Iya. Aduh. Iya, lumayan buat gope. Dia belum. Ya, kayak gitu dah. Ini hati-hati bab najis dulu udah dibahas. Ini kalau gini caranya kudu balik lagi ke bab najis. Atuh malu. Ampun jasa. Bab najis aja belum beres. Najis yang johiriah aja kita belum paham. Apalagi najis yang batiniah. Ini ngomong udah thariqah. Ma'rifat. Gua mah yang penting Allah. Kita mah nih thariqahnya ngaji sampai mati.
Ini ngaji yang sampai mati aja sholatnya juga kagak bener. Juga mau tahu johor 4 rakaat, iya. Air atau air masjid, najis nggak tuh? Au, aduh, udah banyak udah sekarang, aduh. Diajak ngaji, tuh kita mah ngajinya bukan ngaji pikir, kita mah ngajinya langsung hati, babu. Kita mah langsung pengen ngebenerin hati, abang. Aduh, mah. Nih, saya mau nanya, rumah gentengnya bocor, ama daleman kamar retak. Yang kelihatan genteng, apa kamar yang retak? Yang kelihatan dari luar. Yang dibenerin apa dulu? Dia mau malah ngebenerin apanya dulu? Dalamnya dulu. Bodoh amat katanya begitu. Pokoknya mas saya mengajinya hati, ngaji hati, ngaji rasa, ngaji diri. Nih ngaji diri mau udah duduk begini nih. Ini ngaji diri kalau pengen tahu mah. Dari mana ngaji diri begini? Iya, satu ngaji diri. Oh iya bodoh ya. Tuh. Iya ya. Masih banyak ilmu yang perlu digali. Iya ya. Gope tiap hari. Iya ya. Kalau mau ditagih malu. Ngaji diri gak kira-kira? Ngaji diri. Gara-gara gini doang kan? Ini mau ngaji diri, udah gitu gurunya juga samanya lagi. Ngaji tasawuf, gurunya kudu tasawuf. Ngaji tasawuf, gurunya doyan dunia, kacau. Punya dunia gurunya, nggak jadi masalah punya dunia mah. Yang sulit itu bagaimana hatinya tidak terikat kepada dunia. Kudu kaya santri mah. Makanya Ustadz Ud dagang mau ngapain? Biar kaya dia. Nggak minta-minta, betul tak? Kalau kaya ajakin mancing saya. Takut sama bini mulu sih. Enggak, asal diajak mancing. Kita sekarang udah punya ini. Nah, udah bandel, udah bandel, udah. Ya, udah bandel. Iya. Mau kudu kaya lah gitu ya, kudu kaya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, khotib wajib menutup aurat. Kalau khotib lagi khutbah atau duduk di antara dua khutbah, tiba-tiba ada angin, keangkat tuh sarungnya, maka harus segera menutupnya. Karena kalau misal enggak buru-buru ditutup, maka khutbahnya batal dan wajib mengulang dari awal. Enggak bedanya sholat. Nih sholat di depan kipas angin hukumnya apa? Jawab. Makruh. Berarti boleh? Guru, gerah. Makruh. Pan makruh guru. Alasannya udah saya kasih tahu, jawab. Itu dia guru, pokoknya taunya makruh doang. Lupa alasannya. Jauh udah jadi kiai dah udah. Jauh udah. Kenapa? Karena taladud, terlalu keenakan. Bules, jelas. Dua, yang mananya lagi? Kalau kita sholat, kan kadang tuh ada orang yang punya monyet ya. Monyet mah kalau udah nurut ya sama tuannya, kadang-kadang ikut sholat. Sekarang itu tuannya lagi sholat, itu sarungnya diangkat sama si monyet. Masih monyet. Batal enggak sholatnya? Jawab. Dibuka nih, shoot gitu tuh. Sama dia langsung digitin lagi. Ya siap. Ntar gua tes nih demen nih. Kita lagi sholat. Namanya kita punya anak, punya cucu ya. Allah, diangkat, yang engkau gede amat gitu. Itu apa kok hitam-hitam gitu.
diangkat sama anak kita. Tapi sama kita langsung ditutupin. Batal nggak? Yang kagak batal dibatalin. Yang batal nggak dibatalin. Kalau dibuka sama orang, batal. Diangkat. Ya diangkat aja gitu tuh. Kelihatan dikit, batal. Ya. Kalau ama angin langsung tutup. Nah, kalau ama binatang ulangi. Gua ngaji sama aki-aki begini. Baru 4 poin, gua lihat tuh. Oh, pantas sudah sejam. Otak udah begini aja dari tadi tuh. Ampun. Ini mah kudu diulang lagi gimana? Ya hati-hati udah, pokoknya udah ntar pertanyaannya gitu, ntar kita ulangi besok dah. Sholat hati-hati, ya sholat. Makanya saya katakan perempuan, laki-laki kalau sholat awas banyak yang ngongkong, ya. Kalau kelihatan dari bawah nggak batal, tapi kalau dari samping batal, kalau dari atas batal, ya hati. Iya, ini nih tuh. Ya, kalau dari bawah enggak lah. Perempuan yang pakai terusan sama potongan, ya hati. Kalau yang potongan sering saya ini kelihatan ininya. Nih segini doang kelihatan batal. Kemudian kadang-kadang kalau pakai potongan mukena bawahnya tuh pas dia bangun dari sujud turun. Serot sama dia tarik lagi, serot lagi, akhirnya dia nggak pakai mukena gitu. Ada yang begitu ya. Ada lagi ibu-ibu kebun bandar melucu. Saya bilang, Bu, mulai sekarang kumpulin duit, beli mukena terusan. Itu benar dia beli mukena terusan. Besoknya Kemis ngaji lagi. Kiai, saya sholat ngejengkang katanya. Kan ngejengkang ya pas saya bangun keinjok jadi dia ngejengkang. Ya. Kalau yang itu mah paling merosot Kiai. Ini mah saya keinjak bisa begini. Ibu-ibu sih pada belon amat. Kita mengasih tahu yang aman, dia protes. Suruh saya bilang, Bu, pakai mukena jangan di sini ya, di sini nggak betah. Dari dulu di sini. Atuh batal Bu ilok, menjadi aja lemah. Kasih tahu ilok. Di sini nih taruhnya di sini dipakai laporan lagi tuh ibu-ibu Kemis. Kiai susah ngomong. Protes mulu. Bacaan dia emang ibu baca Qurannya gimana celah ngapan? Ada lagi Bu, rambut satu keluar batal Bu ya. Ya masa Kiai batal? Masa? Bu besok mah pakai ciput ya. Kita sholat nggak pakai ciput katanya. Udah amat dah. Nah itu jadi bapak-bapak mah jangan begitu ya. Udah pikirin aja sholat di atas sendal sama sholat di atas kambing. Udah, gitu saya. 2 ayat tadi 3 kali ngulang baru paham. Ntar pulang nih macem apalagi yang jauh Ustaz patah. Tadi gimana ya? Nanya ke temen, lu gimana sih? Wah, gue parah gebek udah nggak bener dah. Udah. Gaji 1, 2, habis sudah. Di PL hilang udah. Nah itu ya, dia muek lah gitu. Nah itu hadirnya ini baru 4 nih. 4 kita ulangi. 1 syaratnya harus laki. 2 suci dari hadas kecil dan hadas. 3 pakaian, badan dan tempat yang tersentuh oleh khotib harus keadaan suci dari najis yang tidak diangkat menutup aurat ya. Dah 4 aja dulu buat bawa pulang ya. Ntar kalau ditanya tadi ngaji apa ya, ngaji sholat di kandang kambing sama sholat di atas sendal.
Emang boleh sholat di atas sendal, makanya ngaji. Terus sujudnya gimana ya? Iya ya, sujudnya gimana gua ya? Ketahuan tadi sholat majid di atas sendal. Nggak diterusin sama dia mayitnya. Wah, serpatah. Duh, ntar aja bini nanya, Nek, habis ngaji nih, dengerin Nek. Gimana? Jadi begini. Tadi gimana sih ya? Ya, acau dah. Udah begitu. Ya emang susah ya, emang kodar tuh diantaranya itu bodoh, pinter ya, makin tua. Kalau kiai mah biasanya makin pinter. Nggak ada yang namanya kiai makin bodoh, makin tua. Nggak ada judulnya. Kalau kiai mah makin tua, makin pinter, makin paham, makin cerdas, makin arif, bijaksana. Tapi kalau non kiai kadang-kadang makin tua, makin gagal. Iya benar sih. Coba yang di Lirboyo pada sepuh-sepuh, pada pinter nggak? Wah, bang, baca kitab aja masih kelihatan bapak-bapak dibaca. Mana tadi ya? Nih, lo pada udah susah kita udah. Dan jarang kiai pikun. Sekalinya pikun bukan pikun, jadab. Udah jadi wali udah deket-deket. Iya, nggak ada yang pikun. Ini mah muda-muda pikun. Pulang ke situ lagi Haji Nasir. Bingung ya. Pulang ke situ lagi di keder. Bikin mobilnya dibakar dulu. Hah? Bikin mobilnya dibakar. Oke. Mobilnya dibakar mobilnya. Kita mengaji biar tidak pusing, ada hiburannya. Waktu itu ngaji katanya ketawa mulu, belum beres ente ngaji. Buka tanbihul gua pilihin tuh kitab yang bener-bener ngurusin tasawuf tuh, pinggirnya buka tuh, ada di pinggir tanbihul gua pilih, ada di pinggir tanbihul gua pilih. Ngaji itu harus ada apanya, humornya. Makanya guru-guru kita santri salafi mengaji ketawa ya santai. Kenapa sebabnya? Menandakan bahwa kalau kiai ngajinya bisa sambil tertawa berarti pinter. Kok begitu? Iya. Kalau kiai ngajinya serius masih mikirin tarkiban, takut salah baca. Ini bacanya gimana ya? Kan ngaji serius kayak anak baru ngaji, bener gak kira-kira? Tapi kalau kiai udah ngaji, tapi nyambung, pinter berarti kiai. Gitu. Tapi kalau misal terlalu serius, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, yang 4 tadi harus paham. Kagak. Diulang 3 kali aja nggak paham, apalagi diajakin begitu. Ya udah begitu. Pokoknya mas santai ngomong. Ya pokoknya kita ngaji serius, nggak paham nanya. Lawang sekali lagi, saya sering kongko sama ini. Mari kongko. Nih, coba tuh gimana? Dordar. Lagi ngebahas hukum, nggak peduli dia muda, nggak peduli saya tua. Wajar terus. Ngerti nggak kira-kira? Enggak, jangan berpikir usul adab nih Ustadz Uut ke yang tua. Enggak. Kalau lagi ngebahas hukum nggak ada yang namanya suul adab, nggak ada. Wah, ada. Ayo cecer-cecerin, bener nggak? Sampai subuh, sampai nggak ada solusi. Sampai puyeng sendiri. Apa mancing kagak jadi? Balik lagi aja ke mancing tuh. Ya. Paham kali lah ya gitu. Udah pokoknya Rasid begitu ya. Kalau masalah ilmu mah boleh kita berdebat, boleh. Tujuannya untuk menghidupkan ilmu. Untuk menghidupkan apa? Ilmu. Karena dulu guru-guru kita juga para berdebat. Makanya Syekh Izzuddin bin Abdissalam punya gelar Sultanul Ulama. Rajanya para, dari mana disebut raja kalau misal nggak diuji. Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Romli, ketika Ibnu Hajar membuat Tuhfatul Muhtaj, ketika Imam Romli membuat Nihayatul Muhtaj, kitab tersebut diujikan di depan para ulama saat itu. Dan mereka mengakui
Berarti diuji nggak kira-kira? Diuji. Ini masalah mau debat. Ayo bahas ini. Enggak lah. Debat itu membuat hati keras. Ngomong aja nggak ada kemampu. Sejasa. Ini dalilnya apa kepik? Udah ya. Udah haram ya udah haram. Dalilnya mana? Gua haram. Membahas hukum harus ada dalil. Ketika ada dalil harus ada alasan. Coba saya mau nanya, kentut wajib wudu, kenapa kita keluar hadas besar wajib mandi? Kan begitu. Kencing wajib cebok. Keluar sperma wajib. Alasannya apa? Kan sama-sama keluar di lubang sama. Beda rasa. Beda rasa. Makan, orang Melayu. Beda rasa. Sogor berarti. Beda rasa itu. Waduh, ribut ketiga udah itu. Satu lubang, satu barang, airnya cuma beda warna doang. Bahkan lebih banyak air kencing. Betul tidak? Tapi kenapa wajib? Wajib kencing, wajib cebok. Keluar sperma wajib? Padahal dikit. Jawabannya apa tadi? Beda rasa. Beda rasa, masya Allah. Semua makan. Padahal kencing juga sama sih Pak. Alhamdulillah. Ji, kita ketawa di majelis ilmu mah berpahala. Yakinin itu. Ngaji di majelis ilmu ketawa berpahala. Kalau misal ngaji kita ketawa di majelis ilmu nggak boleh, guru-guru kita pasti ngelarang. Benar nggak kira-kira? Guru-guru kita sendiri sih yang sendirinya duluan dia. Kenapa sebabnya? Karena khawatir takut muridnya ngantuk. Segini ayah juga ngantuk ayah. Udah segitu aja ya, karena udah pada ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.